Oke, ada film baru nih soal perampokan lemari besi terkuat di dunia. Filmnya rilis tanggal 15 Januari 2021 kemarin. Judulnya The Vault, yang main Freddie Highmore, favorit dari kecil nih. Mulai dari dia main di August Rush, Charlie and the Chocolate Factory, Spiderwick, sampai sekarang di series The Good Doctor. Oh iya, tahu yang itu mah. Filmnya disutradarain sama Jaume Balaguero. Dan ini film pertamanya Freddie Highmore yang ratingnya R nih Kay, atau 17+. Oh gitu Put. Tapi sebelum dimulai, gimana nih kabar lo semua yang lagi nonton? Pada baik kan? Semoga lo selalu sehat dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Jangan lupa ya subscribe dulu channel ini dan nyalain lonceng notifikasi buat dapetin video terbaru dari Patupul. Sama kita mau ngasih tahu kalau video ini adalah video full spoiler untuk kamu yang penasaran sama jalan cerita film ini. Film The Vault. Filmnya dimulai di bulan September 2009. Di kapal Atlantis, Walter mimpin pencarian artefak di perairan Spanyol dengan koordinator penyelamnya adalah James yang mantan agen MI6. Mereka berhasil ngambil artefaknya, tapi nggak lama mereka ditangkap sama otoritas pemerintah Spanyol. Bulan April 2010, Walter lagi ngejalanin sidang di pengadilan internasional untuk nentuin nasib artefaknya. Sampai akhirnya diputusin kalau artefaknya adalah milik pemerintah Spanyol karena ditemuin di perairan Spanyol dan Walter nggak ada izin untuk melakukan kegiatan pencariannya di sana. Abis sidang, Walter minta tolong sama temennya, Margaret, yang adalah agen MI6, buat ngeklaim artefaknya lewat pemerintah Inggris. Tapi Margaret nolak di situ. Margaret bilang Walter harusnya nikmatin hidup normal, jalan-jalan ke Paris, ke Menara Eiffel, daripada masih ngurus ginian. Bulan Mei 2010, di Madrid, Spanyol, artefak dibawa ke Bank of Spain dengan pengamanan yang super ketat. Sementara di bulan Juni 2010, di Universitas Cambridge, London, Inggris, Tom Laybrick lagi diinterview sama 8 perusahaan minyak. Dia ditawarin kerjaan dengan imbalan yang fantastis. Mulai dari gaji $400.000 setahun, punya kantor sendiri, dikasih saham, dikasih tim khusus. Cuma gak ada satupun yang diterima. Iya Kay, itu yang bikin ayahnya marah-marah. Karena 8 perusahaan minyak itu koneksi ayahnya. Tomnya malah lebih peduli sama sisi kemanusiaannya. Makanya dia nolak untuk kerja di perusahaan minyak. Pas lagi makan malam sama ayahnya, Tom di SMS dan disuruh ikutin petunjuk di SMS itu. I didn't. Dia ketemu sama Lorraine dan diarahin buat ketemu sama Walter yang nawarin untuk ngambil artefak yang ada di Bank of Spain. Awalnya Tom nolak, katanya emang dia Danny Ocean gitu. Walter ngajak Tom karena Tom adalah insinyur yang ngebantu mengakhiri krisis Teluk. Itu juga yang bikin dia banyak dicari perusahaan minyak tadi. Terus Walter ngejelasin kalau lemari besi yang ada di Bank of Spain adalah lemari besi terkuat di dunia. Selama 80 tahun gak ada yang berhasil ngebobol lemari besi itu. Sampai-sampai dapat sebutan The Miracle of Engineering atau keajaiban teknik. Ini yang bikin Tom ngerasa ada tantangan Put. Dia langsung browsing soal Miracle of Engineering. Di situ dia nemu banyak artikel soal lemari besi yang ada di Bank of Spain. Dari situ Tom setuju buat terima kerjaan dari Walter tadi dan langsung ketemu sama timnya Walter. Dikenalin deh satu-satu. Ada Klaus, ahli komputer, terus James sama Simon yang ngurusin peralatan. Tom dicengin abis Put. Soalnya Tom kan kelihatan kayak masih anak kuliahan. Masa mau jadi otak pembobolan lemari besi yang terkuat lagi di dunia? Iya, tapi biarpun begitu, Tom mulai bantuin Klaus untuk masuk ke sistem keamanan bank. Cuman diperluin kode akses yang kombinasinya berubah setiap hari, di mana ada 1 miliar kemungkinan kombinasi kodenya. Di situ Tom ngasih tahu langkah sederhana untuk bisa dapetin kodenya. Telepon aja salah satu karyawan yang lagi nggak ngantor hari itu. Dan pura-puranya jadi mesin penjawab otomatis, terus minta masukin kodenya. Mereka berhasil tuh pakai cara itu, Kay. Tom abis itu diajak minum sama Walter.
Di situ Walter jelasin, Sir Francis Drake adalah pelaut atau prajurit Inggris di tahun 1500-an yang lawan armada Spanyol. Drake diminta ngambil harta kerajaan Spanyol dan dibawa ke Inggris. Tapi Drake malah ngambil hartanya buat disimpan sendiri, terus dikubur. Dan sampai sekarang nggak ada yang tahu hartanya ada di mana. 30 tahun sebelumnya, Walter ngebeli sebuah surat dari pedagang barang antik. Suratnya berhubungan sama 3 koin emas yang diukir Drake, yang ukirannya adalah titik koordinat lokasi harta yang tak ternilai harganya itu. Koin-koin itu sekarang ada di dalam artefak yang tadi ditemuin di awal film, Kay. Oh gitu ceritanya, Put. Mereka mulai ngejalanin rencananya. Tom sama Simon nyamar jadi cleaning service di bank, dan Loren nyamar jadi kurator lukisan. Loren tugasnya ngambil sidik jari Gustavo, kepala keamanan bank, sama bikin duplikat kunci buat akses ke lemari besinya. Tugas Simon masukin alat ke server buat bisa ngambil alih sistem keamanan bank itu. Berhasil tuh dia. Sementara Tom ngoperasiin magnetometer di ruang meeting pas di atas lemari besinya buat nge-scan bentuk bangunan lemari besi dan sekitarnya. Di bawah meja rapat, dia nyalain tuh magnetometernya. Tapi nggak lama ruangannya dipakai orang-orang untuk meeting. Kunci yang pertama ada di ruang kepala keamanannya dan berhasil diduplikat nih, Kay. Lorraine lanjut bikin duplikat kedua di ruang kepala banknya. Tiba-tiba magnetometernya ngehang, tapi bisa nyala juga tuh akhirnya, Kay. Scanningnya nyampe tuh 100%. Masalahnya, daya yang dipakai terakhir tadi memicu alarm kebakaran yang bikin semua orang harus keluar dari situ. Padahal Lorraine belum selesai bikin duplikat kunci keduanya. Kunci keduanya malah kebawa sama Lorraine. Tapi terus berhasil sih dikasih ke Tom untuk dibalikin lagi ke ruang kepala banknya. Hampir aja ketahuan tuh Kay sama security yang ada di sana. Tapi Tom berhasil lolos sih. Aduh, ade-ade aja. Balik dari sono, mereka tahu kalau lemari besinya ada di bawah tangki air. Tangkinya nyalurin air ke pipa, terus airnya ngebanjirin lemari besi kalau ada percobaan pembobolan. Lemarinya nggak punya sensor atau detektor gerakan, tapi punya timbangan raksasa yang dipicu sama gerakan. Jadi kalau ada sedikit perubahan berat di lemari besinya, semuanya bakalan tenggelam. James sama Simon pergi ke bawah tanah buat nyari akses ke lemari besinya lewat bawah tanah. Mereka nemu jalan ke timbangan raksasanya, Put. Di situ mereka juga tahu kalau timbangannya terbuat dari titanium. Ngebobol beginian tuh butuh 15 hari, Put. Sementara Walter cuma punya waktu 8 hari. Iya, sampai nyerah Kay timnya. Pas lagi jalan-jalan, Walter ada ide. Dia ngelihat kerumunan supporter tim sepak bola Spanyol yang nobar semifinal Piala Dunia di depan bank. Jadi Walter punya rencana untuk masuk ke bank lewat atap, nggak jadi lewat bawah tanah. Lagian CCTV-nya juga ngarah ke supporter. Cuman Spanyol ya harus lolos dulu lah ke final. Kalau kalah kan nggak bakalan ada kerumunan serame itu di depan bank. Jadinya timnya Walter nobar deh tuh semifinal Piala Dunianya. Spanyol lawan Jerman. Dan Spanyol lolos ke final. Tom sekarang yang kepusingan mikirin gimana bisa lolos lewatin timbangan raksasanya. Kalau timbangannya nggak seimbang, lemari besinya bakalan dialirin air. Dan mereka nggak bisa keluar dari sana. Tom dapat ide tuh pas ngelihat bartender di bar. Pakai nitrogen buat bikin timbangannya beku. Jadi nggak bergerak kan dan tetap seimbang. Tinggal nyari deh 500 liter nitrogen cair buat dibawa ke timbangannya di bawah tanah. Sementara Gustavo udah tahu nih kalau ada penyusup ke bank itu. Mereka memperketat pengamanan, terus ngebatalin nobar di depan bank. Walter minta tolong sama Margaret untuk bikin laporan penangkapan timnya Walter. Biar dikira udah aman supaya penjagaan di bank dilonggarin dan nobarnya dibolehin. Margaret mau tuh. Rencana mereka bisa berjalan, Put. Mereka berhasil masuk ke dalam lemari besinya. Simon juga udah ngebekuin timbangannya. Cuman mereka ketahuan, Put. Mana nitrogennya mulai mencair lagi. Timbangannya jadi nggak seimbang kan. James di situ berkhianat. Dia ngambil koinnya buat dibawa ke pemerintah Inggris. Ternyata James bukan mantan, tapi masih MI6. Mereka kekunci dan lemari besinya mulai kemasukan air. James nyebur ke air, terus kabur lewat saluran pipa airnya. Iya, Kay. Tom sama Lorraine udah mulai tenggelam di dalam lemari besinya.
Lemari besinya bakalan berhenti ngalirin air kalau udah penuh, tapi nggak ada parameter ketinggian airnya. Jadi Tom mikir kalau nentuin lemari besinya itu udah penuh atau belum, diukur dari beratnya. Makanya Tom punya ide untuk nambahin berat ke timbangan. Terus dia minta Simon untuk naruh tabung gas nitrogen yang ada di basement ke atas timbangan supaya bikin aliran airnya berhenti. Simon sampai naruh radio kesayangannya tuh. Berhasil, Kay. Airnya berhenti ngalir. Terus mulai kekuras tuh airnya. Waktu airnya kekuras, petugas bank ngirain mereka masih ada di dalam lemari besi. Tapi nggak taunya Tom sama Lorraine udah berhasil kabur, terus keluar dari bank lewat jendela ruangan kepala bank yang selalu kebuka. Abis itu mereka langsung berbaur sama kerumunan supporter yang lagi ngerayain kemenangan Spanyol di Piala Dunia. James ngebawa koinnya ke Margaret. Pas dicek koordinatnya ada di Prancis. Terus ngarah ke Paris. Terakhir ngarah ke Menara Eiffel. Itu sih ngeledekin Margaret. Di situ Margaret tahu tuh kalau koinnya udah dituker. Timnya Walter yang berhasil bawa koin aslinya, terus ngecek koordinat harta karunnya tuh, yang posisinya ada di Bank of England. Abis itu kita dikasih lihat adegan di Bank of England. Ada Lorraine yang lagi nyamar di sono. Terus filmnya udahan. Seru Kay filmnya, walaupun klise sih ceritanya soal perampokan di bank yang berhasil. Mudah-mudahan ada sequelnya ya Kay, biar nggak penasaran tuh gimana ceritanya mereka di Bank of England. Filmnya dapat rating 6,4 dari IMDb. Freddie Highmore emang cocok ya jadi peran yang anteng, pinter, makanya dia jadi kocak pas adegan-adegan action. Pucet ya Kay, dapatlah aktingnya. Dia keluar dari zona nyamannya. Jarang loh dia dapat peran action kayak gini. Filmnya juga digarap bagus banget, mulai dari pemerannya, editannya, musik latarnya, sampai pemilihan lokasinya. Ada plot twistnya lagi di ending. Cuman ada juga sih yang kritik film ini, yang bilang kalau film ini terlalu datar, nggak ada action yang memacu adrenalin banget, dan nggak ada humor-humornya gitu. Tapi masih enak ditontonnya, ya nggak Kay? Iya Put, emang filmnya masih bisa dinikmatin kok. Udah gitu pas banget lagi ngambil momennya pas Piala Dunia tuh. Idenya bagus. Lebih enak sih nonton film fullnya karena banyak adegan yang gak cukup dimasukin ke video ini. Udah dulu ya video kali ini. Kalau lo suka sama videonya, boleh kasih like-nya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi buat dapetin update video terbaru dari Patupul. Gue Ke, yuk cabut dulu ya. Yuk Put. Yuk Kay, dadah.